jamaah Islam itu indah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu jangan remehkan mandi junub ya. Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita sebelumnya bagaimana sih kalau kita mau mandi junub tapi nggak ada airnya. Terus bagaimana juga tata caranya mandi junub seorang perempuan ya. Kali ini kita lanjut lagi bersama guru-guru kita. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Tadi sempat kepotong ya, ditahan dulu sama Ustadz Syam nih. Nah Ustadz sekali lagi nih, apakah mandi wajib sah ya tanpa harus keramas atau memakai sabun karena katanya cukup niat dan main guyur aja itu udah sah. Nah lalu apa benar kalau mau mandi junub harus menggunakan busana walau hanya selembar kain? Nah mohon izin Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta guru-guru kami mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena ternyata pertanyaannya apakah sah kalau kita mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib dengan cukup niat dan mengguyur saja. Ternyata bukan itu syaratnya. Bukan niat dan mengguyur, tapi niat dan meratakan air di seluruh anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Karena ada orang mengguyur tidak rata. Ada orang mengguyur tidak rata airnya. Maka seluruh anggota tubuhnya harus terkena dengan air. Baik dengan cara mengguyur atau dengan cara nyemplung. Misalnya, ya jadi aku bilang tadi. Ya, jadi tadi dikatakan ada mandi wajib yang cepat. Ada quick wash gitu misalnya. Dia misalnya berniat, saya berniat mandi wajib ya, nawaitul ghusla rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala. Dia lompat dari ketinggian 3 meter langsung lompat ke kolam renang. Lalu naik dari kolam renang, maka itu sah mandi wajibnya. Niatnya apa tuh Ustaz? Nawaitul ghusla rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala. Udah nikah jadi apal. Masya Allah, apal bener kayaknya tiap Lancar hari lagi, ya. Nikah jadi apal. Lancar. Jadi bukan mengguyur ya, tapi meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Maka subhanallah, kalau di kolam renang bagaimana Ustadz? Sah, karena itu lebih daripada dua kullah. Kalau 2 kullah itu maka dia kalau tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, tidak berubah rasanya, maka dia tetap air yang tidak digolongkan najis, tidak berubah oleh najis. Kecuali dia berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, baru dia tidak boleh dipakai untuk mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Mana itu air suci tapi tidak mensucikan? Sampo. Sampo itu tidak mensucikan. Sabun itu tidak mensucikan walaupun dia adalah suci. Maka subhanallah, bolehkah orang mandi tanpa pakai sampo? Mandi wajib, mandi besar tanpa pakai sampo? Boleh. Yang penting dia meratakan ke kulit kepalanya, ke rambutnya. Yang tidak boleh, udahlah tidak pakai sampo tapi tidak mengambil sela-sela rambutnya. Nah itu tidak boleh. Kenapa orang biasanya bilang udah pakai sampo, udah keramas belum? Karena untuk meratakan ke kulit kepalanya atau ke seluruh rambutnya. Subhanallah. Jadi bukan masalah pakai sampo atau tidak pakai samponya. Sabun pun demikian. Haruskah seseorang mandi wajib, mandi besar pakai sabun? Maka tidak diharuskan memakai sabun. Kenapa? Yang penting merata seluruh kepada seluruh anggota tubuhnya. Pertanyaan selanjutnya, jadi udah jelas ya Cak ya. Cuma syaratnya cuma 2 tadi. Niat dan juga meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau ada orang niat langsung dia nyebur, maka subhanallah itu juga sudah sah mandi wajibnya. Jadi nggak harus pakai shower, nggak harus apa, namun harus ada yang harus diperhatikan. Mustakmal dan sebagainya. Nanti dijelaskan oleh guru-guru kita. Yang kedua pertanyaannya, haruskah seseorang mandi besar dengan sehelai kain? Maka ketika seseorang mandi besar itu tidaklah mengapa tidak memakai selembar kain. Namun adabnya kalau dia memakai selembar kain walaupun itu adalah pakaian dalam maka itu yang lebih utama. Tapi tidak harus karena ada orang juga susah mungkin membersihkannya kalau pakai selembar kain. Toh tidak ada yang melihat kita ketika kita mandi besar. Ketika kita berada di kamar mandi kita dalam keadaan sendiri, makanya sebelum masuk kamar mandi ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah daripada jin laki-laki, jin perempuan yang menyukai kita. Supaya apa? Supaya ditutup pandangannya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Namun tetap menjadi adab, tetap menjadi sesuatu yang utama ketika kita minimal memakai sehelai kain supaya kita ketika mandi itu tetap yang namanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak boleh nyebut Allah. Jadi itu dia termasuk daripada keutamaan ketika ada sehelai kain yang menempel pada badan kita atau pada tubuh kita. Kembali lagi cuman 2 kewajibannya, niat dan meratakan air ke seluruh anggota
ke seluruh tubuh. anggota tubuh. Tanpa Nah, sabun, tanpa sampo nggak apa-apa. nggak apa-apa ya Ustadz Betul. ya. Ustadz tapi mau izin sedikit aja, Aca mau Siap. nanya juga. Ini berarti ini ada beberapa yang nanya yang sering banget masuk pertanyaan Ustadz. Jadi kalau misalnya abis mandi wajib gitu kan mau wudhu, berarti paling nggak pakai selai kain lah ya mau Oh wudhunya ya. betul, pakai handuk atau pakai sarung. Bener-bener, gitu. Masya Allah. Makasih banyak loh Ustadz Siap. Syam. Ya itu ya jamaah ya. Jadi yang penting itu dari atas nih ya, dari ujung rambut sampai bawah semuanya rata ya. Mau nyemplung juga jadi ya, yang penting niatnya ya. Balik lagi meratakan seluruh tubuh. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah